Xiao Yan menutup matanya dengan erat, untuk waktu yang lama. Sebelum perlahan membukanya, saat Anda membuka mata sosok itu menghilang dalam sekejap dan kemudian muncul 100 kaki jauhnya, guntur di bawah kaki langsung menghilang seperti benang sutra. Pertempuran ini tidak sia-sia, setidaknya Xiao Yan belajar banyak cara untuk menggunakan Jilei. Sekarang ada petir kecepatan Valkyrie Wing tidak sebaik Jilei. Xiao Yan menunjuk ke udara, seberkas cahaya meraung dengan ledakan, sangat cepat dan kekuatannya luar biasa. Teknik kontrol petir 9 surga tidak buruk namun, itu dapat diperkuat lebih lanjut dengan bantuan, gerbang pertempuran sebenarnya dari pagoda Zichen Void Spirit. Ini akan menjadi salah satu kartu di masa depan, Xiao Yan bergumam pada saat ini. Chang Yuhua memandang Xiao Yan di kejauhan. Mata sedikit linglung, sosok dengan petir menyambar di mana-mana lurus dan ramping. Chang Yuhua sepertinya telah melihat leluhurnya. Chang Qitian tidak hanya suka tapi untuk melampaui. Meski kekuatannya tidak sebaik leluhur, tapi aura Xiao Yan memiliki pendapat lebih kuat dari leluhurnya dari keluarga Chang. Keyakinan dan kesombongan bahkan Chang Qitian tidak pernah memilikinya. Kita harus pergi. Setelah Xiao Yan mencoba teknik kontrol guntur 9 langit, kemudian perlahan datang ke sisi ratu-ratu menepuk kepalanya. Chang Yuhua menangkupkan tinjunya. Kau tidak mengingkari janjimu. Memang ada keterampilan bertarung kuno di slip giok ini. Xiao Yan memandang Chang Yuhua, yang terakhir tersenyum kecut mata anjing retak Jinding Miao Kong. Ketiga sosok itu juga pergi dari sini. Setelah mencapai ujung utara, Chang Yuhua mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan. Jika kamu membawa misi keluarga, kamu harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Ketakutan adalah cara untuk mati. Pada saat perpisahan Xiao Yan memberi Chang Yuhua sepatah kata pun, Chang Yuhua banyak akal, tapi berani sebelumnya tumbuh di bawah naungan keluarga-keluarga Chang. Sekarang sudah punah. Chang Yuhua tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Terima kasih dua senior generasi muda akan memenuhi kepercayaan mereka. Chang Yuhua menangkupkan tinjunya hanyut tentang bagaimana dia pergi. Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tinggal di sini sepanjang tahun harus tetap di belakang. Kemana kita selanjutnya? Setelah Chang Yuhua pergi, sang ratu memandang Xiao Yan dan bertanya, sekarang avatar saya mungkin mengalami beberapa masalah harus pergi, kata Xiao Yan, ada masalah. Masalah masih bisa memprediksi Nabi. Aku khawatir kamu mencari masalah. Apakah Anda tidak mengalami beberapa masalah? Permaisuri memandang Xiao Yan dengan sudut mulutnya terangkat. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dalam menata bahasa ke depan. Xiao Yan berkata dengan senyum masam, kamu bisa berbicara dengan selirku secara langsung. Apapun yang suami saya ingin lakukan, saya bersedia membantu Anda. Ratu memandang Xiao Yan dengan serius. Ditatap oleh sepasang mata yang seolah mengandung bintang dan nada yang tak tergoyahkan, ini benar-benar mematikan. Petik 2. Nanfu, kita harus pergi. Senyum muncul di wajah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan melihat ke ujung dan mengamati sekelilingnya. Ratu yang mendengar kata-kata di belakangnya terkejut. Kemudian menatap sosok ramping dalam keadaan linglung, kemudian senyum indah muncul di wajah cantik. Itu karena Xiao Yan berinisiatif memanggil namanya. Saya dipaksa olehnya sebelumnya dan Xiao Yan masih disebut ratu saat ini. Sang ratu tampak bahagia hanya karena sebuah gelar, meskipun Xiao Yan telah menjelaskan. Tapi untuk ratu atau ratu tampaknya di mata mereka Xiao Yan adalah tuannya, yang mulia adalah Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan baru saja kehilangan beberapa ingatan yang ada di hatiku tidak pernah berubah. Di kehampaan luas laut barat sesosok masih menyeret bintang sampah ke depan, dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat, hanya saja Xiao Yan akan pergi ke sana saat bertemu bintang atau langit di sepanjang jalan. Singkirkan sinar terakhir asal bintang. Ini juga merupakan keinginan terakhir dari bintang-bintang yang dirampok oleh Taixu setiap kali dia pergi ke dunia bintang. Xiao Yan akan memiliki sinar energi dunia di tubuhnya. Bahkan, untuk avatar dewa asli, entah itu asal-usul bintang atau atmosfer dunia apa yang tersisa dari bintang-bintang ini tidak signifikan,
Tapi apa yang diambil Xiao Yan adalah kepercayaan terakhir dari bintang-bintang ini. Jadi saat ini, Xiao Yan sedang menjarah ke arah kota Qianxing selangkah demi selangkah. Dia tidak takut. Kali ini saya akan melihat seberapa dalam latar belakang Taiksu sebenarnya. Dalam kehampaan tempat kota bintang 1000 berada Titan Bahtera yang sangat besar dan tampaknya tumbuh dalam ukuran. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus masuk dan keluar. Seperti sarang lebah raksasa, prajurit Taiksu ini dengan cepat mengumpulkan sumber daya Laut Barat. Apakah orang itu datang ke sini? Di jantung raksasa-raksasa ini wanita berambut merah dengan baju besi berat dengan malas bersandar di kursi yang terbuat dari baja hitam. Di depannya masih ada tirai tipis seperti lambang ketiadaan di seluruh Laut Barat. Apakah orang ini terkunci? Apa kau yakin dia mengejar kita? Wanita berambut merah dengan baju besi berat itu bertanya dengan suara rendah. Ya komandan, meski ada jeda di sepanjang jalan tapi arahnya menuju ke arah kita dengan kecepatannya. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Seorang petarung Taiksu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, apakah kamu yakin dia dari keluarga dewa asli? Armor berat berambut merah itu bertanya lagi. Pesannya akurat. Segel bintang di antara alisnya unik untuk dewa asli dan orang ini juga kuat secara fisik. Dan itu juga merupakan tubuh dewa asli dari dewa asli. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah anggota inti dari Taiksu. Setelah mengumpulkan berita, laporkan ke wanita berambut merah dengan baju besi berat, klan Dao Yuan Shen saya telah dihancurkan sejak lama. Saya tidak berharap Sensi memiliki sisa yang sangat banyak, biarkan dia datang, baru saja menangkapnya dan mempelajarinya. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa metode kultivasi tentang dewa asli darinya. Wanita berambut merah dengan baju besi berat itu bijaksana mengetuk kursi, karena dia tidak memilih untuk mundur. Jangan ganggu ular lagi, biarkan dia datang. Wanita berambut merah dengan baju besi berat berkata dengan santai. Komandan yang baik, semua pejuang yang kami kirim sebelumnya musnah. Dia ketagihan. Pria Taiksu itu mencibir. Jika dewa asli ini datang ke pintu sendirian, itu akan sejalan dengan gaya perilaku mereka. Arogan ini hampir seperti kematian. Perintah untuk turun, siapkan blokade. Tidak bisa membiarkan bebek terbang ini lolos. Wanita berambut merah dengan baju besi berat segera berkata dengan suara yang dalam. Ya komandan. Sekarang baru ada seni membuat wayang sebagai gantinya. Anda bisa menangkapnya dan menyempurnakannya menjadi boneka. Menguras darahnya, darah dewa asli adalah hal baik yang langka. Wanita itu menjilat bibirnya memancarkan bau haus darah. Sepertinya sudah tidak sabar saat ini. Avatar dewa asli sedang menyeret bintang limbah dengan kandungan logam yang sangat tinggi. Mendekat tanpa tergesa-gesa, dewa itu juga berangkat dari ujung utara ingin membuat keributan. Xiao Yan juga harus memikirkan strategi yang sempurna setelah kalah dan lihat sendiri sejauh mana perkembangan Taiksu di Sensi. Begitu banyak dalam pikiran dan informasi ini mungkin masih berguna di Chaos God Realm.